Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihyayatullah dari Prodi Pendidikan IPA semester 6. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran PJBL dengan pendekatan STEAM. Langsung saja. Nah, pengertian Problem Basic Learning atau disingkat PJBL yaitu pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Nah, di sini dari pengertian problem based learning ini yaitu pembelajaran yang ditujukan langsung ke lapangan. Jadi kita mencari suatu masalah dan masalah itu nyata yang relevan juga. Nah, di situ siswa bisa aktif juga ya untuk pembelajaran juga dan bisa kritis juga dalam pembelajarannya karena di situ kita bisa langsung terjun untuk meneliti dan menginvestigasinya juga. Oke. Nah, untuk pengertian STEAM sendiri yaitu pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesi. Itu untuk STEAM sendiri ya. Jadi STEAM itu adalah singkatan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, yaitu memfokuskan untuk pendidikan pada pemecahan masalah yang nyata yang di kehidupan sehari-harinya ya. Oke. Baik, kita langsung. Nah, sini ada problem based learning dengan pendekatan STEAM. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek dalam penelitian adalah pembelajaran berbasis pada siswa yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di masyarakat. Difokuskan pada keterampilan pembelajaran. Nah, dikerjakan bersama di dalam suatu tim kerja. Nah, dan difasilitasi oleh sekolah atau guru ya. Dan di sini juga STEAM merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar ilmu dan pengaplikasiannya dilakukan dengan pembelajaran aktif berbasis permasalahan. Dan dalam pembelajaran tersebut, guru melalui topik yang dibahas hubungan antara sains dan teknologi terapan. Oke, di sini PJBL tersebut. Nah, tentunya dalam STEAM ini
sedikit nyambung ya. Jadi ketika kita memilih PJBL, otomatis dengan pendekatan STEAM ini sangat cocok untuk digunakan karena di sini merupakan sebuah pendekatan belajar yang menggunakan ilmu atau pengaplikasian dilakukan secara pembelajaran aktif ya. Jadi aktif untuk mahasiswa. Nah, jadi ketika kita untuk memilih suatu pembelajaran STEAM ini, kita juga cocok untuk menggunakannya dalam metode di luar lapangan untuk mengetahui suatu pembelajaran di mana siswa untuk aktif dalam pembelajarannya juga. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Nah, di sini ada kelebihan PJBL berbasis tim. Oke, yang pertama adalah kolaborasi. Nah, di sini tentunya ketika kita menerapkan PJBL berbasis tim, itu siswa itu dapat aktif ya, berkolaborasi dengan satu tim ya, dengan menukarkan pemikirannya dengan satu kelompok itu. Nah, jadi ketika belajar juga bisa dapat menangkap dan mengeluarkan pendapat, sehingga di situ bisa dapat yang namanya hasil yang kolaborasi. Nah, yang kedua ada komunikasi. Nah, di sini komunikasi juga kita dapat ya. Kenapa? Karena di suatu kelompok itu selalu berkomunikasi gitu kan, selalu bersosialisasi gitu kan. Untuk apa? Untuk mendapatkan suatu ide atau gagasan untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Karena masalah tersebut juga kalau kita untuk bekerja sendiri mungkin kurang maksimal. Nah, di sini ada kelebihannya yaitu berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya itu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Oke. Di sini siswa juga bisa ya untuk dia kritis dalam menyelesaikan masalah. Nah, contohnya yaitu ketika menghadapi masalah gitu kan, tidak satu orang saja untuk berpikir, kan, tapi bisa satu kelompok gitu kan, dan juga langsung terjun untuk ke lapangan, mengetahui sebagaimana pembelajaran tersebut gitu. Jadi kritis dalam menyelesaikan masalah dan jelas juga di situ masalahnya karena mereka terjun ke lapangan. Oke, yang kedua yaitu yang keempat itu ada kreativitas. Nah, di sini kreativitas juga bisa didapatkan oleh siswa. Kenapa? Karena di sini juga tentunya kita bisa bereksplorasi juga ya di luar untuk mendapatkan suatu masalah juga, dan juga tidak hanya untuk memecahkan suatu masalah itu bukan hanya satu cara gitu. Akan tapi dengan beberapa cara maka siswa itu bisa kreatif. Oke. Baik, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah model pengembangan pembelajaran PJBL berbasis STEAM. Oke, yang pertama ada menganalisis semua kompetensi dasar. Nah, di sini menganalisis yang relevan satu sama lain untuk mendukung tema, topik, atau proyek ya. Nah, terus yang kedua, menetapkan suatu masalah, tema, dan proyek. Nah, menetapkan masalah, tema, dan proyek
yaitu berdasarkan permasalahan dunia nyata. Nah, yang ketiga, analisis cross-cutting concept. Nah, di sini juga analisis cross-cutting concept yaitu untuk memahami kesamaan pemikiran dari sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda. Nah, yang keempat, menentukan indikator materi alokasi waktu. Nah, menentukan indikator yang relevan dan menyelesaikan materi pembelajaran serta alokasi waktu yang mendukung masalah, tema, atau proyek tersebut. Nah, yang kelima yaitu menyusun RPP dan modul. Nah, yang keenam yaitu penggunaan modul dalam pembelajaran. Nah, yang ketujuh ada evaluasi RPP dan modul untuk memperbaiki kelemahan pada RPP atau modul termasuk pembelajarannya. Oke. Nah, di sini Jen L. David dalam jurnal Educational Leadership 2008 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki kelebihan untuk siswa dapat mendesain penyelidikan dengan pertanyaan dasar yang bermakna dan meningkatkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Jen L. David juga menyatakan bahwa fakta sangat sedikit penelitian yang membahas pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, di sini juga pembelajaran berbasis proyek ini tentunya memiliki kelebihannya. Jadi untuk anak bisa berkomunikasi, berpikir kritis, nah itu salah satunya ya. Oke, selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.